Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Amin. Baik, pagi ini saya akan bicara mengenai temanya jangan kompromi. Wow, ya kita mungkin pernah mendengar ya ungkapan orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Karena kebimbangan itu muncul biasanya karena kita tidak yakin sehingga kita berkompromi terhadap banyak hal ya. Kompromi itu dimulai dari hati kita ya, di mana kita mendua karena tidak bisa yakin ya dengan satu hal sehingga kita sering memutuskan untuk melakukan hal yang lain ya. Ketika hati kita bimbang maka hal itu akan sangat mempengaruhi keputusan, sikap dan hasil dari kehidupan kita. Ya. Saudaraku yang terkasih, hal serupa berlaku juga dengan iman kita. Iman kita adalah sesuatu yang bisa kita buktikan melalui sikap-sikap hidup kita untuk mengetahui seberapa besar iman kita. Kita membutuhkan ujian, ya enggak? Kita bisa lihat bagaimana seorang Abraham, ya, Anda pernah dengarkan ya, kisah di Alkitab, seorang Abraham menjalani ujian iman untuk mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya, yaitu untuk memperoleh keturunan. Ya, Abraham kan sudah tua, ya rasanya mustahil lah. Janji tersebut sangat menyemangati Abraham pada akhirnya ya, meski dalam perjalanannya ya Tuhan seolah-olah tidak melakukan apa-apa selama puluhan tahun ya untuk mewujudkan janji tersebut terjadi atas diri Abraham tersebut ya. Ketika janji tersebut tampaknya seakan nggak masuk akal, mustahil, ya enggak? Orang sudah tua, umur 75 lebih lah. Ya, seorang Sarah juga istrinya juga sudah tidak mungkin lagi mengandung. Saat itulah Abraham mulai berkompromi. Dia pun menikahi Hagar. Siapa Hagar itu? Hamba perempuan dari istrinya Sarah ya. Saat kita berkompromi, lalu pandangan kita atas janji Tuhan menjadi kabur, samar-samar atau bahkan tertutupi oleh apa? Yang namanya jalan pintas. Apa itu jalan pintas? Shortcut ya. Kita tahu ya bahwa keputusan Abraham berkompromi itu menghasilkan seorang anak yang bernama siapa? Semua orang tahu, Ismail. Ya enggak? Namun tahukah Anda bahwa jalan pintas ini justru berdampak sepenuhnya kepada sejarah hidup manusia sampai sekarang. Ingat, sekarang gara-gara itu Ismail seluruh di dunia goncang, kacau. Jadi satu hal kompromi yang kita lakukan punya efek yang sangat besar. Ya, bukan hanya besar, sangat besar. Jadi jangan pernah kompromi ya. Sebagai manusia, kompromi adalah raksasa yang sulit untuk kita taklukkan. Karena apa? Karena antara tawaran dan janji sama-sama mengejutkan. Tapi saya ingin membagikan satu kesaksian di mana seseorang diminta untuk membuat laporan palsu. Ya. Laporan palsu itu apa? Laporan fiktif ya, oleh atasannya dengan imbalan yang akan diberikan gaji yang lebih besar dan fasilitas yang lebih menggiurkan jika dia mau melakukannya. Tapi dia dengan tegas memilih untuk kehilangan pekerjaan daripada mengalami dampak buruk yang harus ia dan seluruh keluarga yang ditanggung seumur hidup. Ya, pagi ini teman-teman yang terkasih, mari merenungkan ya firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 3 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan ya, perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya, sebab kamu itu
setelah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Alright, ya ingat ya Kolose 3 ayat 1-3. Saat kita telah dibangkitkan bersama Kristus, kita hanya perlu memikirkan segala kebaikannya atas kita, sehingga ketika kita ditawarkan hal-hal yang menggiurkan oleh dunia, ya dunia, kita bisa mengontrol keinginan kita dengan merenungkan kembali kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan Yesus lakukan atas hidup kita. Dia sudah tebus kita. Kita yang harusnya mati binasa, tapi kita memperoleh keselamatan hidup kekal. Ya, selain itu kita juga bisa menolak raksasa kompromi dengan lebih dulu menaklukkan pikiran kita dari keinginan untuk mau berkompromi. Halo, dengar baik-baik. Ingat, dari hasil kompromi apapun dan ketidaktaatan kita mengikuti kompromi yang menghasilkan dampak yang begitu besar bagi kita maupun keturunan kita. Jadi pagi ini ya, keputusan kita untuk mengalahkan raksasa kompromi akan menentukan kehidupan kita ke depan. Karena itu, mari ambil pilihan yang didasarkan dengan kehidupan kita ya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 1-3 itu luar biasa, selalu mengingatkan kita di mana jangan sampai kita terbelenggu oleh raksasa-raksasa pilihan ya, dari mana kita selalu ada ya. Alright, perhatikan saya ke depan ya. Perhatikan. Let us make choices that are based on God's will and say not to compromises that are contrary to God's will. Marilah kita mengambil pilihan yang didasarkan pada kehendak Tuhan dan katakanlah tidak pada kompromi dengan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin. Ayo pikir. Tetap semangat. Tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa bersaksi demi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan Yesus memberkati. Amin.